Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Rabu 18 Maret 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kader GMKI Ambon desak evaluasi kepengurusan, soroti pelanggaran mekanisme formatur. Polemik internal Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Cabang Ambon kian memanas. Kader mendesak evaluasi menyeluruh terhadap proses pembentukan kepengurusan baru yang dinilai tidak sesuai mekanisme organisasi. Ketua Bidang Organisasi GMKI Komisariat ISIP UPKIM, Giovanni Walewawan menegaskan bahwa aksi penolakan yang terjadi bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu, melainkan bentuk keresahan kolektif kader GMKI Cabang Ambon. Giovanni menjelaskan dalam konferensi cabang atau Konfercap ke-35 GMKI Ambon telah ditetapkan sejumlah kriteria bagi bakal calon pengurus cabang. Salah satu poin krusial adalah kewajiban memperoleh rekomendasi dari komisariat asal. Namun dalam praktiknya, ia menyebut terdapat sejumlah nama yang masuk dalam struktur kepengurusan tanpa melalui mekanisme tersebut. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam kerja tim formatur yang bertugas menyusun kepengurusan. Atas dasar itu, kader mendesak pengurus pusat GMKI untuk turun tangan mengevaluasi proses yang terjadi di tingkat cabang. Mereka meminta Ketua Umum GMKI Prima Surbakti bersama Sekretaris Umum untuk meninjau ulang serta memvalidasi hasil kerja tim formatur. Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar konflik internal biasa, melainkan menyangkut legitimasi kepengurusan GMKI Cabang Ambon ke depan. Sementara itu, Ketua GMKI Cabang Ambon terpilih, Reno Pati, memilih tidak memberikan komentar saat ditemui di lokasi. Hingga berita ini diterbitkan, Ketua Umum GMKI Prima Surbakti juga belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang dilayangkan tribunambon.com. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, pelantikan Badan Pengurus Cabang atau BPC GMKI Ambon yang dijadwalkan berlangsung di Gereja Silo pada Senin 16 Maret 2026 berakhir ricuh. Aksi penolakan dilakukan oleh kader berbasis Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM yang mempersoalkan mekanisme penyusunan kepengurusan. Kericuhan pecah sekitar pukul 19.35 waktu Indonesia Timur, tepat sebelum pelantikan dimulai. Massa membentangkan spanduk penolakan yang berisi kritik keras terhadap kepemimpinan GMKI. Situasi semakin memanas ketika Ketua Umum GMKI Prima Surbakti turun langsung menemui massa, namun tidak berhasil meredam ketegangan. Insiden berlanjut saat seorang kader UKIM, Bill Clinton Dumgair alias Eki, memasuki gedung gereja dan terlibat adu mulut dengan aparat kepolisian. Polisi sempat menduga yang bersangkutan berada di bawah pengaruh minuman keras, namun tudingan itu dibantah. Ketegangan yang terus meningkat akhirnya membuat pihak gereja membatalkan proses pelantikan. Kasus ini menegaskan adanya persoalan serius dalam tubuh GMKI Cabang Ambon, terutama terkait transparansi dan kepatuhan terhadap mekanisme organisasi. Desakan evaluasi terhadap tim formatur menjadi titik krusial yang akan menentukan arah penyelesaian konflik, sekaligus menjaga legitimasi kepengurusan GMKI di tingkat cabang. Kenapa banyak kepolisian di sini? Apakah meratakan kami teroris? Kami bukan teroris. Saudara-saudara sekalian, harta ketidakadilan yang ada di dalam GMKI Cabang Ambon ini. BC Pesta bagi tiga. Hari ini kita rokilan senior-senior yang cuma ada dalam coba yang lihat. Cuma seberapa saja yang ada. Hei, kata ketum yang
Ya, oke. Terima kasih. Pertama-tama yang ingin disampaikan bahwasanya terkait dengan permasalahan hari ini itu bentuk keresahan daripada kader-kader bukan cuma sekedar basis komisariat, tapi cabang Ambon. Pertama yang harus diketahui bahwasanya konferensi cabang yang 35 kemarin menetapkan kriteria bakal calon pengurus cabang itu ada dalam kriteria poin 10 bahwasanya harus mendapatkan rekomendasi dari komisariat asal. Namun pada kenyataannya di lapangan yang terjadi bahwasanya beberapa teman-teman yang diakomodir dalam pengurus cabang hari ini tanpa melalui rekomendasi itu. Ini menjadi perhatian serius dan masalah-masalah internal organisasi yang perlu diselesaikan oleh pengurus pusat. Ini menjadi tuntutan kita bersama hari ini, bukan sekedar masalah komisariat, tapi masalah cabang, masalah GMK cabang Ambon. Demikian. Harapannya terkait pasca dari batalnya agenda pelantikan ini apa? Ya, kami ingin tentu bahwasanya keresahan kami di sini bukan cuma sekedar hanya hadir lalu menyampaikan ini, tapi harus ditinjau kembali. Harapan kami semoga pengurus pusat dalam hal ini ketua umum dan sekretaris umum meninjau atau memvalidasi kembali kerja-kerja formatur. Karena kami melihat bahwasanya beberapa hal yang terkait dalam mekanisme kerja internal formatur tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam GMKI. Tribuners, mantan PLT Kepala BPKAD KKT James Ronald Watumlawar diperiksa terkait kasus UP3 di Kejati, Maluku. PLT Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2022 hingga 2024, James Ronald Watumlawar akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Maluku pada Senin 16 Maret 2026. Ia hadir di Kejati, Maluku terkait skandal utang pihak ketiga atau UP3 Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2019 hingga 2025 yang dibayarkan kepada kontraktor Agustinus Theodorus sebesar 87 miliar rupiah. Sebelumnya, James Ronald Watumlawar dijadwalkan pemanggilan pada Rabu 11 Maret 2026, namun tidak memenuhi panggilan karena sakit. Tadi di Kejaksaan Tinggi Maluku, James Ronald Watumlawar hadir sekitar pukul 9 pagi. Pemeriksaannya sebagai saksi itu dibenarkan Kasipenkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku, Ardi, saat dikonfirmasi tribunambon.com. Ia memaparkan bahwa James Ronald Watumlawar diperiksa bukan hanya kapasitasnya sebagai PLT Kepala BPKAD KKT periode 2022-2024, tapi juga kapasitasnya sebagai mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2015 hingga 2017. Baru sekitar pukul 3:30 sore, mantan PLT Kepala BPKAD itu keluar dari Kejaksaan Tinggi Maluku. Kasus ini sejumlah pihak-pihak penting telah diperiksa. Mereka yang telah memenuhi panggilan ialah Agustinus Theodorus selaku kontraktor, PLT Kadis PU Abraham Jaolat, Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jedit Huwae, dan Inspektur Pembantu 4, Desi Sabono. Mereka dilakukan pemeriksaan saat itu kurang lebih 10 jam 20 menit. Tentu rangkaian pemeriksaan itu sebagai langkah awal menelusuri proses pekerjaan fisik serta aliran dana proyek bernilai miliaran rupiah yang diduga tidak melalui prosedur resmi. Tentu dalam penyelidikan ini sejumlah nama mulai disorot, termasuk Bupati KKT Riki Jawerisa yang hingga kini belum kunjung dipanggil. Diketahui kasus ini AT disebut pihak yang paling banyak mengerjakan proyek yang kemudian menjadi dasar klaim utang pihak ketiga kepada pemerintah daerah. Kasus UP3 ini berawal dari sejumlah pekerjaan fisik sejak tahun anggaran 2009.
Pembayaran utang tersebut mengacu pada putusan Mahkamah Agung RI yang memenangkan gugatan perdata Agustinus Theodorus terhadap Pemda KKT. Meski demikian, pembayaran seharusnya dilakukan dengan syarat melengkapi seluruh dokumen kontrak sebagaimana direkomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK serta pendapat hukum Kejati Maluku. Namun faktanya sejumlah proyek yang diklaim sebagai dasar pembayaran utang diduga tidak melalui proses lelang maupun kontrak resmi. Beberapa proyek yang menjadi sorotan antara lain penimbunan areal pasar Umile Somlaki senilai 72,68 miliar, pekerjaan cutting Bukit Bandara Matilda Batlayeri sebesar 9,1 miliar, peningkatan jalan dan land clearing terminal pasar Omile sebesar 4,64 miliar, serta pembangunan 3 unit pasar sayur senilai 1,39 miliar. Informasi yang dihimpun menyebutkan sebagian proyek tersebut diduga dikerjakan melalui mekanisme penunjukan langsung tanpa prosedur pengadaan yang sah. Kasus ini juga sempat menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat melakukan pemeriksaan di KKT pada 2022 lalu. Belum diketahui berapa jumlah kerugian secara pasti dari kasus tersebut. Namun tentu penyelesaian kasus ini dan kejelasan kasus sangat dibutuhkan untuk kepastian hukum. Informasi lainnya, Tribuners, jelang Idul Fitri 1447 Hijriah, harga daging ayam di Pasar Mardika terpantau stabil. Jelang perayaan Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah, harga daging ayam di Pasar Mardika, Kota Ambon, Maluku terpantau stabil. Pantauan tribunambon.com Selasa 17 Maret 2026 sekira pukul 1:30 siang waktu Indonesia Timur, para pedagang menjajakan daging ayam mereka. Daging ayam yang kecil hingga besar tertata rapi di lapak pedagang. Pedagang terlihat sibuk memotong daging kepada pembeli. Daging ayam yang dijual dengan harga bervariasi tergantung berat ayam yang dibeli. Salah seorang pedagang, Amiruddin Kadir, mengatakan harga daging ayam jelang Lebaran Idul Fitri di Kota Ambon terpantau stabil. Saat ini daging ayam dibanderol dengan harga 65 hingga 70 ribu per ekor. Rata-rata masyarakat membeli pada kisaran harga 70 ribu. Meski terpantau stabil, kabar baiknya peningkatan pembeli juga melonjak. Ia menambahkan peningkatan pembeli karena konsumsi daging ayam di masyarakat meningkat, sehingga banyak permintaan pasar oleh masyarakat. Dirinya berharap kestabilan harga ini tetap terjaga hingga puncak perayaan Hari Raya Idul Fitri nantinya, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan perputaran ekonomi di pasar tetap stabil. Dibakar pakai bakosa, habis jauh dulu, randa diformalin, habis formalin, randa baru bungkus, kasih masuk di pendingin.
Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah, Tribuners, 2.000 tiket mudik gratis dari Pelabuhan Amahai. Penumpang diimbau jaga keselamatan. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub meluncurkan program mudik gratis Lebaran Idul Fitri 2026 dengan fokus pada keselamatan dan kenyamanan pemudik. Program ini menawarkan transportasi gratis melalui darat, laut, dan kereta api. Untuk segmen lokal, tepat di Pelabuhan Laut Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, khusus trayek Amahai menuju Tulehu, Kemenhub menjatahi 2.000 tiket gratis untuk arus mudik pulang pergi. Demikian disampaikan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan atau UPP kelas 3 Amahai, Abdul Radak Kelrey, saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, Selasa 17 Maret 2026. Ia merincikan 2.000 tiket gratis itu bakal berlangsung pada arus mudik dan arus balik dengan jadwal Selasa 17 Maret, Rabu 18 Maret, Kamis 26 Maret, dan Jumat 27 Maret. Di mana per hari kapasitas tiket mudik gratis sebanyak 500 tiket. Secara perdana, Kepala UPP Amahai Abdul Radak Kelrey hadir secara langsung memantau arus mudik di Pelabuhan Laut Amahai Selasa 17 Maret siang. Dirinya mengimbau kepada pemudik untuk menjaga dan memprioritaskan keselamatan. Ia mengingatkan penumpang agar menempati tempat duduk sesuai nomor kursi yang tertera pada tiket. Sebelumnya, pantauan Tribun Ambon di Pelabuhan Laut Amahai, lonjakan penumpang tiba mulai terjadi. Mulai dari Jumat 13 Maret, penumpang tiba sebanyak 403 orang, meningkat pada Sabtu 13 Maret sebanyak 514 penumpang. Minggu 14 Maret 662 penumpang, dan Senin 16 Maret sebanyak 892 penumpang tiba di Pelabuhan Laut Amahai. Jadi kita bersyukur kepada Kementerian Perhubungan bahwa memberikan tiket mudik gratis kepada Kabupaten Maluku Tengah itu Tulehu maupun di Amahai, yaitu jumlah semua hampir 4.000. Artinya 2.000 di sini, 2.000 di Tulehu. Berarti Kabupaten Maluku Tengah mendapat 4.000 penumpang gratis. Untuk himbauan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya masyarakat Maluku Tengah mau menuju untuk mudik nanti itu, marilah kita menjaga keselamatan transportasi maupun dari pelabuhan, maupun dari rumah sampai ke pelabuhan, maupun naik ke kapal, maupun keberangkatan, semua di tempat ada yang sudah ada nomor untuk tempat duduk dan lain-lain, siap untuk jangan kita kesana kemari, untuk kita mudik ini berjalan dengan baik sampai ke tempat tujuan, yaitu Pelabuhan Tulehu dengan baik. Itu tuh ada yang jual baju. Sayur mayur di Kota Masohi merangkak naik jelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Jelang perayaan Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah, kebutuhan sayur-sayuran di pasar tradisional mulai meningkat. Harga beberapa jenis sayuran juga mengalami kenaikan akibat peningkatan permintaan. Salah satunya terjadi di Pasar Binaya Masohi, Maluku Tengah, tepat di H-3 perayaan Idul Fitri. Pantauan tribunambon.com Selasa 17 Maret 2026, sekira pukul setengah 12 siang, beberapa jenis sayur mayur di pusat perbelanjaan Kabupaten Maluku Tengah itu merangkak naik. Antara lain wortel yang saat ini dibanderol Rp40.000 per kilo, kentang Rp40.000 per kilo, dan sayur kol Rp25.000 per kilo. Sebelum itu wortel dan kentang dipasarkan dengan harga Rp30.000 per kilonya. Artinya terjadi kenaikan harga Rp10.000 atau 33,3%. Ada pula kol yang mengalami kenaikan harga Rp10.000. Salah seorang penjual, Mama Ona, menuturkan bahwa hasil pertanian dari Maluku Tengah kebanyakan didistribusi ke Kota Ambon.
Alhasil di Maluku Tengah terjadi kelangkaan pada sejumlah komoditas. Pengecer yang hendak menyetok dari distributor juga tak berani mengambil dalam jumlah banyak lantaran intensitas pembeli masih belum ramai. Dikatakan Mama Ona, pengunjung rata-rata masih berbelanja kebutuhan sandang atau pakaian untuk menyambut hari kemenangan. Kita ke berita terakhir, Tribuners, krisis air bersih di Dusun Birit, warga terpaksa timbah air, harap perhatian pemerintah. Warga di Dusun Birit, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram bagian Timur, masih menghadapi krisis air bersih yang hingga kini belum teratasi. Selasa 17 Maret 2026, ketiadaan akses air bersih di rumah warga memaksa mereka harus menimba air dari sumber yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mandi, dan mencuci. Pantauan tribunambon.com di lokasi, anak-anak terlihat ikut membantu orang tua mereka mengambil air menggunakan jerigen. Mereka antre di satu titik sumber air, lalu memikul atau mengangkat air untuk dibawa pulang. Ia mengaku kondisi ini sudah berlangsung cukup lama dan belum ada perubahan berarti. Warga hanya bisa mengandalkan satu sumber air yang digunakan secara bersama-sama. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan karena selain menyulitkan aktivitas warga, juga berdampak pada anak-anak yang harus ikut bekerja mengambil air sejak usia dini. Warga pun berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah untuk segera mengatasi persoalan tersebut. Menurut mereka, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali di wilayah terpencil seperti Dusun Birit. Hingga kini warga masih bertahan dengan cara tradisional, menimbah air demi memenuhi kebutuhan hidup, sambil menunggu adanya solusi nyata dari pemerintah.
Titi di club. Kamila, no kuralira. Nagfafas ka na yung ano, doon to. Ay, de malo. Lango diyan. Summer de clip. Mana ka ka? Rauda na gotoy. Rauda na gotoy. Ala ko gi korsa. Iba si Darbang. Udah aku ke korsa. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi